wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Ferika Ardiawati akan mempresentasikan tentang komposit bioaktif. Dalam presentasi ini, saya akan membagikan mengenai pendahuluan, definisi, keuntungan, efek bioaktif, indikasi, dan jurnal report. Untuk pendahuluan, seperti kita tahu bahwa untuk komposit konvensional terdapat beberapa kelemahan. Di antaranya adalah terjadinya marginal staining, micro leakage, secondary caries, enamel crack, post-operative sensitivity, dan internal gap. Salah satu penyebab utama kegagalan restorasi adalah terjadinya karies sekunder. Untuk itu, perlu dikembangkan generasi baru bahan restorasi komposit yang bioaktif sehingga mampu berfungsi sebagai terapeutik, akan sangat menguntungkan dalam restorasi gigi. Definisi dari komposit bioaktif adalah bahan restorasi yang mampu melepaskan ion kalsium, ion fosfat, dan ion fluor pada pH yang asam. Beberapa keuntungan komposit bioaktif, dia mampu meregenerasi jaringan keras gigi setelah paparan asam dengan merilis kalsium, fosfat, dan ion lainnya. Kemudian mampu mengurangi hipersensitivitas dentin, kemudian mampu mengendapkan hidroksiapatit di celah marginal, mampu menghambat pertumbuhan bakteri, dan mampu meningkatkan daya tahan ikatan antara bahan komposit dan dentin. Secara garis besar, komposit bioaktif mempunyai efek bioaktif dari segi antibakteri dan remineralisasi. Dari segi antibakteri, dia dapat ditambahkan dengan klorheksidin, silver ion, monomer antibakteri, dan amonium fosfat. Dari segi remineralisasi, dia dapat merilis kalsium, fluor, dan fosfat, serta dari segi remineralisasi ini bisa terjadi dengan penambahan bioaktif glass. Beberapa jurnal melaporkan bahwa antibakteri ini yang pertama dengan penambahan klorheksidin mampu menghambat terbentuknya biofilm. Tapi dengan penambahan klorheksidin ini akan mengurangi kekuatan fisik dan mekanis dari dental komposit ini. Untuk yang kedua, efek antibakteri dengan penambahan silver dan zinc oksid ini juga menunjukkan bahwa dapat menghambat atau menunjukkan aktivitas antibakterial dan meningkatkan shear bond strength. Kemudian yang ketiga, dengan penambahan monomer antibakteri, ini juga menunjukkan dapat menghambat secondary caries dan dapat merilis sifat antibakteri. Untuk bioaktif komposit yang mampu remineralisasi, ini juga Dental Clinic of North America melaporkan bahwa kalsium fosfat nanopartikel pada komposit dan adesif dapat remineralisasi pada lesi dan menghambat karies. Kemudian Dental Materials juga melaporkan bahwa penggunaan bioaktif glass pada dental komposit ini mampu merilis ion kalsium, fosfat, dan fluor, meningkatkan pH, membentuk apatit, sehingga secara potensial dapat mengisi marginal gap yang terjadi karena polimerisasi shrinkage. Bioaktif komposit juga dapat low shrinkage. Ini dilaporkan bahwa bioaktif low shrinkage stress composite reduce the polymerization shrinkage stress without compromising other properties. Increasing the DMA-HDM content increase the antibacterial effect in a dose-dependent manner. Untuk yang selanjutnya, merek komposit bioaktif yang beredar di pasaran, ini ada dua. Yang pertama Activa dari bioaktif restoratif yang diproduksi oleh Pulpden. Kemudian yang kedua adalah Biotivil, baik itu yang flow maupun packable yang diproduksi oleh Sofu Dental. Dari
Pulpden sendiri menyebutkan bahwa untuk bioaktif komposit ini diindikasikan untuk PIT, root surface cavities, dan kelas 1, 2, 3, 4, 5 restorasi dapat digunakan, tetapi kontraindikasi pada area yang melibatkan pulpa atau pulpanya sudah terekspos. Sedangkan indikasi untuk komposit bioaktif yang diproduksi oleh Sofu Dental ini tergantung jenisnya karena ada 9 macam. Ini adalah beberapa kasus karies baik yang di insisal maupun di area servikal yang direstorasi menggunakan komposit bioaktif. Berikut akan kami sampaikan mengenai beberapa jurnal report. Yang pertama adalah efek antibakteri. Ini tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan antara aktiva bioaktif restoratif dengan ketak silver dalam hubungannya untuk melawan Streptococcus mutan. Disimpulkan bahwa kedua jenis restorasi ini, kedua bahan ini, baik aktiva maupun ketak silver, terbukti dapat menghambat aktivitas bakteri Streptococcus mutan. Kemudian juga aktiva memberikan bioactivity dan secara estetik lebih baik dan secara mekanis juga lebih baik jika dibandingkan dengan GIC. Kemudian yang selanjutnya dari segi remineralisasi, ini dari jurnal ini membandingkan antara bioaktiva dengan Beautifil 2. Ini dari segi remineralisasinya bahannya diberikan asam fosfat, kemudian diukur rasio dari kalsium fosfat dan juga kekuatannya diukur menggunakan Knoop hardness number. Disimpulkan bahwa aktiva menunjukkan superior remineralisasi dibandingkan dengan Beautifil 2 dan GIC. Untuk selanjutnya dari segi microleakage ini membandingkan antara bioaktif komposit resin dan kompomer. Disimpulkan bahwa pada kedua bahan ini, baik kompomer maupun bioaktif, ini ada microleakage. Tetapi microleakage di bioaktif resin lebih rendah dibandingkan pada kompomer, seperti ditunjukkan pada hasil tabel yang ada di samping kanan. Kemudian dari segi stabilitas warna, ini membandingkan antara 4 bahan. Yang pertama adalah bioaktiva, yang kedua adalah Beautifil, yang ketiga adalah Fuji 2, dan yang keempat adalah Filtek. Disimpulkan bahwa aktiva dan Filtek menunjukkan stabilitas warna yang paling tinggi. Kemudian Fuji 2 dan Beautifil 2 stabilitas warnanya lebih rendah. Untuk perubahan warna yang paling signifikan adalah pada perendaman kopi dan campuran jus beri. Sehingga dari presentasi ini dapat disimpulkan bahwa komposit bioaktif dapat menjadi pilihan restorasi gigi terbaik karena komposit bioaktif berpotensi remineralisasi, dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan menyembuhkan struktur biologis untuk tujuan akhir yaitu mencapai hasil klinis terbaik bagi pasien. Berikut beberapa referensi yang kami gunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.